Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah, di malam ini Lailatul Tsulasa, malam Selasa hari Senin ba'dal maghrib 31 Januari 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatil Ahkam, yang mana kita bertumpu kepada matan dan menterjemah hanya itu. Dan kalau ada tambahan, maka tambahan sedikit saja. Maka kita masuk pada kesempatan petang ini, hadis masih berhubungan tentang kitabus shalah, dan kita masuk kepada adzkar ba'da shalawat, dari keutamaannya. Maka sebelum kita masuk, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qulu amin. Qala al-Maqdisi rahimahullah, bab dzikr 'inda as-salah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala أن رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك إلى معاوية فسمعته أنه يأمر الناس بذلك. وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المن ومنع وهات وكثرة السؤال ومنع وهات. وكان ينهى عن وعد البنات وعن حقوق الأمهات ومنع وهات. قال المقدسي رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بذكره حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية فسمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم أخذت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات. Bismillah. Qala al-Imamul Bukhari. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi Umdatil Ahkam an Sumay maula Abi Bakar ibni Abdurrahman ibni al-Harith ibni Hisham an Abi Saleh as-Sammani an Abi Hurairah radhiyallahu an ana fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlu dhuthur bidarajat al-ula wan na'imil muqimi
dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa fuqara al-muhajirin dimutlakkan fuqara untuk al-muhajirin diambil dari kebanyakan. Kenapa? Karena di sana ada Utsman ibnu Affan, orang yang terkaya, dan juga Abu Bakar Umar, dan juga Abdurrahman ibnu Auf. Namun kenapa dimutlakkan mereka al-muhajirun fuqara? Karena dasarnya meskipun mereka mempunyai uang-uang yang ada, dasarnya mereka meninggalkan hijrah dari tanah kelahirannya, dari sawah ladangnya yang luas, dari toko-toko dan tijarah, bisnis tender jual beli mereka ditinggal karena Allah. Mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga dimutlakkan mereka fuqara meskipun mereka nantinya agniya. Allah gantikan seperti Abdurrahman ibnu Auf. Akhirnya dia menjadi tujar dari al-muhajirun, dan Utsman ibnu Affan dan yang lainnya. Maka dimutlakkan dikarenakan kebanyakan pertama. Dan yang kedua, karena pada hakikatnya mereka meninggalkan harta benda mereka. Jadi meskipun akhirnya mereka orang-orang yang kaya raya di ujungnya, namun pada dasarnya mereka tidak mempunyai apa-apa dikarenakan meninggalkan harta bendanya karena Allah. Maka fuqara al-muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, mereka itu, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bid-darajatil ula wa na'imil muqim." Wahai Rasulullah, orang-orang yang terkaya ataupun yang kaya di antara kita dari kaum muslimin yang hidup bersama Nabi di Madinah, ada yang orang-orang kaya dari mereka. Maka kata fuqara al-muhajirin, mereka lebih di atas derajat kita, di mana derajat mereka lebih tinggi dari kita, dan kenikmatan mereka mukim, kenikmatan mereka residence in pleasure, dalam keadaan terus-menerus dalam kebahagiaan. Wa madzaka, maka Nabi mengatakan, apa itu yang menyebabkan mereka derajatnya lebih tinggi dari kalian dan kenikmatan yang terus-menerus? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqun wa la natasaddaqu wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Ini dia sebabnya, bahwa mereka ya Rasulullah salat dan kami pun salat seperti mereka, sama pahalanya. Wa yasumun kama nasumu, dan mereka orang-orang kaya itu berpuasa dan kami orang fakir pun berpuasa. Namun ada amalan. Wa yatasaddaqun, mereka berinfak, bersedekah dengan kekayaan yang ada pada mereka, dan kami wala natasaddaqu. Kenapa? Karena miskin. Dari mana untuk bersedekah? Untuk memberikan makan anak dan istri saja pas-pasan. Banting tulang untuk mendapatkan uang beberapa ratus untuk makan satu hari. Dan mereka mempunyai pahala besar di saat membebaskan budak-budak belian karena kemampuan mereka membeli budak belian dan dibebaskan karena beriman. Adapun kami, jangankan membeli budak belian, untuk memberikan makan dan minum istri dan anak pun susah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum. Tidaklah kalian menginginkan aku mengajari kalian perkara yang kalian akan melejit dari apa-apa yang kalian punya, yang mendahului kalian pun akan
kalah. Wa tusbiquna ma ba'dakum, dan kalian akan mendahului mereka orang-orang yang setelah kalian. Wala takunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Tidak ada dari kejayaan, kebahagiaan, pahala yang besar dan ketinggian derajat bagi seseorang lebih mulia daripada kalian yang melaksanakan amalan tadi, kecuali yang melaksanakan seperti apa yang kalian laksanakan. Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami menginginkan khobar tersebut. Yang mana di sini khobarnya, orang yang melaksanakan perbuatan ini akan melejit dari pahala-pahala yang besar dan keutamaan-keutamaan yang besar, melaksanakan acceleration, percepatan dalam waktu dan amalan yang sedikit, maka bisa menyamai yang diinginkan orang-orang kaya tadi yang bersedekah dan sebagainya. Maka dengan amalan-amalan ini akan menjadi pelejit dari iman. Maka akhirnya diberitahu oleh Nabi, qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli shalah salasan wa salatina marrah. Kamu bertasbih dan bertakbir dan bertahmid. Kalian bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali dan bertahmid 33 kali. Maka di sini dari pembahasan dzikir setelah salat, nasnya datang 33 kali untuk tasbih, takbir dan tahmid. Faraja'a fuqara al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah diberikan itu mereka pergi dan melaksanakan amalan yang agung tersebut. Namun seperti diketahui bahwa zikir itu disunahkan, mengangkat suara dan sebagainya, maka ini menjadi pendalilan secara tidak zahir, secara eksplisit, bahwa zikir-zikir itu sunahnya mengangkat suara. Kenapa? Karena al-fuqara melaksanakan amalan ini didengar nanti oleh al-agniya, dan agniya belum tahu keadaan ini. Maka akhirnya mereka para agniya pun melaksanakan amalan ini. Dari mana mereka tahu? Nabi tidak memberitahukan. Maka akhirnya faraja'a fuqara'ul muhajirin. Maka kembali orang-orang fakir dari kelompok al-muhajirin kepada Nabi. Kembalinya dalam keadaan apa? Mengadu. Faqalu ya Rasulullah, sami'a ikhwanana ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlahu. Ya Rasulullah, mereka orang-orang yang kaya raya tadi, yang mereka mempunyai keutamaan mendahului kami dalam menginfakkan hartanya dan membebaskan budak-budak, mereka mendengarkan sami'a ikhwanuna, saudara-saudara kami mendengarkan ahlul amwal, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Kalimat sami'a di sini menjadi pendalilan tadi secara eksplisit, tidak begitu jelas, namun sekarang jadi gamblang bahwa mereka mendengar kami bertasbih, bertahmid, bertakbir. Berarti ini menandakan apa? Takbir, tahmid, tasbih pelan-pelan di dalam hati, atau seperti kebanyakan di masjid-masjid yang notabene mengaku salafi, untuk membedakan dengan awam, mereka melaksanakan kur dipimpin oleh imam, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Tidak, kita harus salafi diam. Tidak juga.
Justru dengan diam bukan dari sunnah. Mana dalilnya bahwa adzkar di sini pun bukan dari sunnah? Ini lafadznya. Sami'a ikhwanana ahlul amwal. Bahwa telah mendengar kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kaya raya. Maka di sini menjadi pendalilan tentang tasbih, tahmid, takbir dari zikr itu raf'us saut seperti ucapan Ibnu Abbas. Bahwa raf'us saut adalah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa mengangkat suara itu ada pada zaman Nabi, disaksikan oleh Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan kami tidak mengetahui selesainya salam Nabi dari salatnya kecuali dengan mengangkat suara, membaca takbirat dan juga dari azkar. Maka kalimat sami'a ikhwanana ahlul amwal, bahwa telah mendengar saudara-saudara kami ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mislahu. Maka mereka mengikuti apa yang kami lakukan. Paham pengaduannya? Abun, apa yang dibuka? Aduh, bahaya ini. Di pelajaran buka YouTube atau telepon. Ditutuplah biar antum fokus pelajaran. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini di saat mendapat pengaduan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya sudah, mau buat apa lagi? Aku sudah memberikan kepada fuqara agar melebihi orang kaya dengan amalan-amalan dzikir ini. Dan orang kaya pun memang tidak mau diselisihi oleh kalian. Mereka mempunyai harta dan kalian tidak punya. Masalah dzikir mereka pun bisa berzikir. Lalu bagaimana jawabnya? Ya sudah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka yang demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada tidak setiap orang tetapi kepada orang-orang tertentu. Maka di sini kemudian disebutkan riwayat dari Sumay yang intinya sama, tidak usah kita baca. Maka selesai hadis kepada titik dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka makna ijmali dari hadis ini, fuqara al-muhajirin datang kepada Nabi mengadu dari amalan-amalan orang kaya. Di mana mereka miskin, tidak bisa berinfak dan tidak bisa membebaskan budak. Itu yang mengganjal di hati mereka. Maka Nabi yang sangat mencintai para sahabatnya, maka memberikan amalan. Dan amalan ini diberitahukan hanya kepada orang fakir saja. Apa itu? Setelah sholat, kamu bertasbih, bertahmid, dan bertakbir 33 kali. Maka zahirnya dilaksanakan beberapa hari. Dalam keadaan senang, orang-orang fuqara bisa melebihi orang-orang kaya. Lihat, senang orang-orang fuqara melebihi orang-orang kaya dari segi apa? Dari segi ibadah. Bukan dari segi kerja, dunia, berdagang, bukan. Tetapi dari segi amalan. Setelah beberapa hari mereka senang dan bahagia karena pengharapan mereka bisa menyamai pahala orang-orang yang kaya di antara mereka, yang mempunyai kelebihan harta tadi. Bisa bersedekah dan bisa membebaskan budak. Berharap dengan amalan tasbih, tahmid, takbir ini mereka lebih. Ternyata mereka balik lagi kepada Nabi dan mengadu, ya Rasulullah, qad sami'a ahlu duthur. Maka telah mendengar dari saudara-saudara kita orang-orang yang kaya. Mengadu kenapa di sini? Karena mereka melaksanakan amalan yang kami amalkan darimu ya Rasulullah. Dan ini sebabnya dikarenakan amalan ini amalan yang zahir. Pertama, selesai sholat berjamaah. Zahir apa tidak? Kalau dia amalan seperti puasa, sahur tidak diketahui di rumahnya. Berbuka tidak diketahui dimanapun dia berbuka. Bisa di rumahnya adzan langsung makan, selesai. Namun di sini amalan yang zahir. Pertama zahirnya
selesai sholat berjamaah. Semuanya duduk di situ. Kedua, ini dia poin pendalilan, sami'a ahlad dusur. Ahlud dusur. Sami'a ikhwanuna ahlud dusur. Ya Rasulullah, mereka pun mendengar, menandakan bahwa amalan dzikir tasbih ini, tahmid dan takbir, memang sunahnya diangkat suaranya, sehingga mereka mungkin sehari dua hari melihat ada apa para fuqara ini mengangkat suaranya, ada tasbih 33 kali, takbir 33 kali. Mungkin mereka melaksanakan juga. Akhirnya mereka mengadu di beberapa hari setelahnya. Maka apa jawab Nabi? Ya sudah kalau begitu. Tidak bisa untuk diapa-apakan lagi. Karena memang fuqara al-muhajirin, mereka dalam keadaan semangat untuk mendapatkan pahala yang besar. Maka di sini barakallahu fikum, kita cambuk diri kita dengan hadis-hadis ini dan dengan ayat Al-Qur'an. Maka poin yang paling penting dari hadis ini adalah musabaqah. Apa makna musabaqah? Racing. Apa makna racing? Balapan. Jadi balapan itu bukan hanya mengejar bola seperti kalian main bola untuk mencetak gol, bukan itu balapan. Balapan dari amal-amal yang soleh. Maka dulu para sahabat berlomba-lomba. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya dan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Mari kita hidupkan itu. Dan terus terang, kita dulu juga menuntut ilmu. Ada di antara kita yang berlomba-lomba. Si fulan puasa, kita pun puasa. Si fulan sholat malam, kenapa kita nggak sholat malam? Si fulan Masya Allah hafalannya kuat, sekali baca langsung hafal. Menghafal Al-Quran dalam beberapa bulan saja. Dan sebagainya. Kenapa dia bisa dan aku tidak bisa? Dia makan nasi, aku pun makan nasi. Dia anak singkong, aku pun anak hamburger. Anak pizza. Belum atau nggak suka makan singkong. Alhasil, perlombaan seperti ini ada. Dan kita inginkan perlombaan ini ada di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka dari sini nanti tidak ada yang futur, ada yang orang belajar nonton YouTube, ada yang sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan. Semua orang akan berlomba-lomba. Karena apa? Karena memang tujuannya menuntut ilmu. Kecuali kalau kesini tujuannya yang lain, ya mungkin lain. Maka di sini kami menginginkan poin besar ini, kita semua di sini datang untuk menuntut ilmu, maka jadikanlah kalian seperti para sahabat terdahulu. Dan permasalahan perlombaan mereka para sahabat dalam menuntut ilmu, mana yang lebih baik, yang lebih banyak hafalannya. Seperti Abu Hurairah menunjukkan bahwa dia gibtah, mempunyai kecemburuan dan semangat. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini hafidtu minka syai'an fanasituha. Aku menghafal dari kamu hadis-hadis, lalu aku lupa. Maka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu mohon agar diberikan hafalan yang kuat ya Rasulullah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perkara yang berhubungan dengan perkara untuk permasalahan maka wahai Abu Hurairah, bukalah pakaian kamu yang atas. Kemudian Nabi Muhammad SAW gorofa wa da'a lahu, dan mendoakannya. Maka setelah itu al-an udmumhu fi qalbik, sekarang tekan ke dadamu. Dan Abu Hurairah mengatakan al-an
la nasitu ba'd. Setelah aku didoakan oleh Nabi dan diberikan barokah, maka aku tidak pernah setelah itu lupa dari hadis-hadis yang aku hafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini menjadi pendalilan tentang apa barakallahu fikum? Pendalilan tentang permasalahan ghibthah ataupun musabaqah perlombaan. Dan dalil yang lain dia pun mengatakan, ana jalastu ma Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kana al-ansar yastagiluna fil mazari' wa kana al-muhajirun yadribuna aydiyahum fil aswaq. Maknanya bahwa aku duduk mulazamah dengan Nabi dan orang-orang Ansor penduduk negeri sibuk dengan tanaman-tanaman mereka. Mereka mempunyai tijarah tamr, tumur. Dan orang-orang al-muhajirun yang tidak mempunyai sawah ladang dengan modal mereka yang mereka bawa dari Makkah ataupun usaha mereka, maka mereka berjualan di pasar. Maka Abu Hurairah semangat, aku datang dari Yaman dalam keadaan fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Aku kelaparan dan sebagainya, biar aku tinggal di ahli suffah di sebelah masjid seperti sakan di sini, yang mana dari pelepah kurma atapnya, dan wallahu alam ada lantainya atau tidak, yang jelas tidak ada keramik pada saat itu. Maka begitulah Abu Hurairah. Maka ini contohnya bagaimana musabaqah beberapa sahabat dari segi ilmu. Dan bahkan di riwayat Imam Ahmad disebutkan, ana aktsaru hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laqad kuntu ahfadu min Rasulillah wa Abdullah bin Amr bin al-As kana yaktubuhu. Bahwa aku dulu di zaman Nabi orang yang paling banyak menghafal hadis. Meskipun pada saat itu aku menghafal, tidak menulis, dan Abdullah ibnu Amr ibn al-As menulis. Maka ini pun pendalilan bagaimana musabaqah dari segi ilmu. Dan adapun musabaqah dari segi amal seperti diantaranya hadis ini dan banyak hadis-hadis yang lain yang insya Allah mungkin bisa kita sebutkan. Maka permasalahan musabaqah racing to the guidance untuk mendapatkan pahala dan hidayah itu harus kita lakukan. Maka antum di sini sama-sama penuntut ilmu, jangan disibukkan waktu kalian banyak bermain, banyak melihat YouTube, banyak melihat perkara-perkara yang tidak menyebabkan baik kepada kalian tapi malah menurunkan, maka jauhi itu semua. Dan perkara seperti ini bahkan telah diperintahkan oleh Allah di berbagai ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, fastabiqul khairat. Dan i'rab fastabiqu filun amr. Di sini yufidul wujub dari segi ilmu usulul fiqh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.